Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcella Nurfitria dengan NIM 20030234010 dari kelas Kimia B 2020 Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan membahas penentuan kandungan asam borat atau boraks menggunakan kertas turmerik dan metode titrasi. Boraks adalah senyawa kimia turunan dari logam berat boron yang jarang ditemukan dalam bentuk unsur dan lebih sering ditemukan dalam bentuk senyawa. Asam borat disebut juga sebagai hidrogen borat, asam boraks, asam ortoborat, dan asidum barikum adalah monobasa asam Lewis boron lemah yang sering digunakan sebagai antiseptik, insektisida, penghambat nyala, penyerap neuron, atau prekursor untuk senyawa kimia lainnya. Senyawa ini memiliki rumus H3BO3. Asam borat biasa digunakan untuk mematri logam, pembuatan gelas dan enamel anti jamur kayu, pembasmi kecoa, antiseptik, obat kulit, dan lainnya. Penyalahgunaan boraks pada makanan biasanya diperuntukkan sebagai pengeras, pengenyal, dan pengawet. Beberapa contoh makanan yang mengandung boraks antara lain bakso, mie basah, kerupuk, dan pangsit. Boraks bersifat beracun terhadap semua sel. Bila tertelan, senyawa ini dapat menyebabkan efek negatif pada susunan syaraf pusat, ginjal, dan hati. Selain itu, dapat menimbulkan gejala-gejala yang tertunda meliputi badan terasa tidak nyaman, mual, nyeri hebat pada perut bagian atas, pendarahan saluran pencernaan disertai muntah darah, diare, lemah, mengantuk, dan sakit kepala. Pada tahun 2011 lalu, beredar berita hoaks mengenai hujan asam yang mengandung asam borat yang akan mengguyur Indonesia dan Malaysia. Berita ini disebabkan karena ledakan PLTN Fukushima di Jepang, mengingat jarak Indonesia dengan Jepang tidak terlalu jauh. Namun ternyata berita ini hanya hoaks. Menurut Kepala Bapeten Asnatio Lasman, saat jumpa pers pada Selasa, tanggal 15 Maret 2011, mengatakan perihal pergerakan angin di Jepang yang mengarah ke utara dan barat laut dengan kecepatan 0,2 sampai 0,3 meter per detik. Pergerakan angin tersebut tidak mengarah ke Indonesia. Indonesia boleh lega karena selain terbebas dari radiasi, kita juga terbebas dari hujan asam. Lalu, pada zaman sekarang, banyak sekali makanan yang mengandung boraks yang bebas beredar di pasaran. Kita tentunya tidak ingin mengkonsumsi dan membeli bahan makanan yang mengandung boraks, bukan? Cara yang paling mudah untuk mengenalinya yaitu dengan melalui ciri fisiknya. Secara umum, tekstur makanan yang mengandung boraks sangat kenyal, tidak mudah hancur, atau sangat renyah. Contoh untuk bakso memiliki tekstur kenyal dengan warna cenderung agak putih dan sangat gurih. Cara memastikan keberadaan boraks pada makanan yang paling mudah adalah dengan menggunakan larutan kunyit atau kertas turmerik. Bila suatu bahan makanan mengandung boraks, jika kertas turmerik dicelupkan pada bahan makanan tersebut, kertas turmerik akan berubah warna dari kuning menjadi merah kecoklatan. Lalu, cara lainnya adalah dengan menggunakan titrasi asam basa. Karena asam borat ini merupakan asam lemah, maka titrasi yang digunakan adalah titrasi alkalimetrik menggunakan NaOH sebagai titranya. Dalam penelitian ini digunakan
penelitian dengan kertas turmerik dan metode titrasi. Sampel yang akan digunakan diambil secara acak, lalu diberi kode sesuai tempat pengambilannya, dan dibawa ke laboratorium untuk diuji. Cara pembuatan kertas turmerik untuk uji borak. Yang pertama, dibutuhkan bahan kunyit, kertas saring, dan alkohol 70%. Tahap pertama pembuatan kertas turmerik adalah dengan mengupas kunyit, lalu dicuci dan diparut, lalu diperas. Air kunyit yang didapatkan ditampung dan diukur. Ditambahkan 10% dari dari volume air kunyit, alkohol 70%. Gunting kertas saring menjadi beberapa bagian yang sama, kemudian celupkan ke dalam air kunyit, bolak-balik hingga tercelup sempurna dan merata di seluruh permukaan kertas saring. Setelah itu, kertas saring diangin-anginkan hingga kering sempurna. Analisis borak secara kualitatif menggunakan kertas turmerik, yaitu sampel telah disiapkan ditimbang seberat 1 gram, lalu ditambahkan aqueous dengan perbandingan 1:10. Campuran ini diblender hingga halus, disaring menggunakan kertas saring. Cairan yang didapatkan diletakkan pada gelas piala. Setelah itu, dicelupkan kertas turmerik yang telah dibuat sebelumnya pada cairan sampel. Jika kertas berubah warna menjadi merah kecoklatan, maka sampel positif mengandung boraks menurut Hartati 2017. Lalu, preparasi atau persiapan sampel untuk metode titrasi. Bahan yang dibutuhkan adalah sampel yang diuji, gliserol, larutan NaOH untuk titrasi, air bebas CO2, dan indikator PP. Sampel makanan yang telah diperoleh ditimbang dengan berat 100 gram, kemudian dihaluskan menggunakan mortal dan alu. Setelah itu dialiri air bebas CO2 dengan volume 50 ml, kemudian disaring. Filter yang dihasilkan digunakan untuk uji kandungan boraks dengan metode titrasi. Analisis boraks dengan NaOH. Pada titrasi alkalimetri, boraks diukur sebagai senyawa asam, yaitu asam borat. Filter dari preparasi sampel diambil sebanyak 10 ml dan ditambahkan dengan gliserol 5 ml. Setelah itu, ditetesi dengan indikator PP sebanyak 2 tetes. Selanjutnya, melakukan titrasi pada sampel dengan menggunakan larutan standar NaOH 0,05 molaritas. Titrasi dihentikan saat terjadi perubahan warna larutan dari jernih ke warna merah muda. Lalu hasil dan pembahasan. Asam borat atau boraks merupakan senyawa turunan dari logam berat boron. Senyawa ini memiliki rumus H3BO3. Asam borat yang dipanaskan pada suhu 100 Celcius akan diubah menjadi asam metaborat pada suhu 140 derajat Celcius. Yang dihasilkan adalah asam piroborat dan akan membentuk HBO2 ketika dipanaskan pada suhu 171 derajat Celcius. Panjang ikatan antara B dan O adalah 136 pm dan O ke H adalah 97 pm dengan ikatan hidrogen 272 pm. Jarak antara dua lapisan yang berdekatan adalah 318 pm. Asam borat memiliki bentuk molekul segitiga datar dengan memiliki molar dipol 0 sehingga bersifat nonpolar. Asam borat dapat dibuat dengan mereaksikan borat dengan 3 molekul air. Berikut sifat fisika dan sifat kimia asam borat. Asam borat memiliki massa molar 61,83 gram per mol. Titik leburnya 170,9 derajat Celcius atau 444 Kelvin. Titik didihnya 300 derajat Celcius atau 573 Kelvin dengan keasaman 9,24. Kelarutan dalam air 2,52 gram per mili pada suhu 0 derajat Celcius
dan 3,49 gram per mili pada suhu 10 derajat Celcius. Lalu 4,72 gram per mili pada suhu 20 derajat Celcius dan 6,23 gram per mili pada suhu 30 derajat Celcius. 19,10 gram per mili pada suhu 80 derajat Celcius dan 27,53 gram per mili pada suhu 100 derajat Celcius. Senyawa asam borat memiliki kelarutan yang rendah terhadap alkohol, cukup larut terhadap piridina, dan akan sedikit larut terhadap aseton. Kelarutan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya sifat dari zat terlarut dan pelarut, di mana pada zat terlarut bersifat polar akan mudah larut, dan dalam pelarut yang bersifat nonpolar sebaliknya. Suhu konsentrasi dan pengaruh penambahan ion senama juga sangat berpengaruh terhadap kelarutan suatu senyawa. Berikut tabel hasil analisis menggunakan kertas turmeric. Dari 10 sampel yang telah diambil, terdapat 2 sampel yang positif mengandung boraks. Metode titrasi yang digunakan adalah titrasi alkalimetri. Karena boraks diukur sebagai asam borat yang bersifat asam, sampel dilarutkan dengan gliserol karena gliserol merupakan kosolven. Kosolven adalah pelarut yang ditambahkan dalam suatu sistem untuk membantu melarutkan atau meningkatkan stabilitas dari suatu zat. NaOH digunakan sebagai larutan baku karena sampel bersifat asam, sehingga dititrasi dengan larutan NaOH yang bersifat basa. Indikator yang digunakan adalah fenolftalin atau pp. Campuran asam borat dengan indikator pp jika dititrasi dengan NaOH akan menghasilkan warna merah muda. Penentuan asam borat. Asam borat berperan sebagai asam monoprotik lemah dengan Ka 7,3 kali 10 pangkat min 10 yang tidak dapat langsung dititrasi. Dengan menambahkan senyawa organik polihidroksi seperti gliserin, maka asam borat bereaksi sebagai monobasik kuat dan dapat langsung dititrasi dengan NaOH. Berikut reaksinya. H3BO3 ditambah NaOH menjadi NaBO2 plus 2H2O. Rata-rata titrasi pada 10 mili H3BO3 dibutuhkan NaOH sebanyak 2,03 mili dengan perubahan dari jernih ke merah muda. Berikut adalah tabel data analisis H3BO3 dengan NaOH. Lalu tabel data analisis titrasi H3BO3 dengan NaOH. Dari data di atas diperoleh hubungan antara volume NaOH dengan pH yang dihasilkan dari titrasi. pH awal dari H3BO3 0,1 molar sebanyak 10 mili adalah 5,068. Setelah penambahan NaOH sebanyak 0,05 mili dengan konsentrasi 0,05 molar, pH titrasi berubah menjadi 6,53. Titik ekivalen pada titrasi tersebut berada pada penambahan NaOH sebanyak 20 mili. Yang berarti penambahan volume NaOH berbanding lurus dengan kenaikan pH. NaOH merupakan basa kuat yang akan meningkatkan pH buffer basa sehingga ketika terjadi titrasi antara asam borat dengan NaOH, jika dilarutkan asam ditetesi dengan larutan basa, maka pH larutan akan naik. Begitu juga sebaliknya. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil penelitian sampel yang mengandung boraks, akan mengubah warna kertas turmeric yang semula berwarna kuning berubah menjadi warna merah kecoklatan. Sedangkan ketika diuji dengan metode titrasi, akan merubah warna larutan yang
semula jernih menjadi merah muda. Penambahan NaOH berbanding lurus dengan kenaikan pH larutan. Dengan ditemukannya kandungan berbahaya, yaitu asam borat atau boraks, pada 2 dari 10 sampel, maka perlu adanya pengawasan dan perhatian terhadap mengonsumsi makanan yang dijual bebas. Uji boraks ini perlu diadakan untuk mengontrol kualitas makanan yang beredar, terutama di lingkungan pendidikan. Sekian, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya untuk menyelesaikan jurnal ini, terutama kepada Bapak Dr. I Gusti Made Sanjaya, selaku dosen pembimbing mata kuliah literasi digital dan Universitas Negeri Surabaya selaku tempat saya untuk menuntut ilmu. Berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan untuk mengerjakan jurnal ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.